Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita tetap semangat ya. Kita masih dalam seri Kingdom Apprenticeship. Kita adalah pemagangnya Kristus. Kita mau terus belajar dari Kristus. Nah, kita sudah belajar sebelumnya, Saudara. Kita belajar dari Kristus lewat firman-Nya. Ya, di mana Saudara kita sudah belajar, kita merenungkan firman Tuhan. Membacanya, merenungkannya, menyimpannya di dalam hati kita sehingga Saudara ya itu menjadi pedang roh. Bagaimana saudaraku ya, Roh Kudus mengutip ayat itu. Roh Kudus saudaraku ya mengingatkan kita akan pengajaran-pengajaran Yesus, firman Tuhan, sehingga itu saudaraku ya akan menjadi pedang roh buat kita, Saudara. Nah, hari ini saudara, kita akan lanjut. Kita akan membahas tentang seorang murid itu tetap atau bertekun dalam firman. Ya, jadi kita mesti bertekun dalam firman, saudara. Kalau kita mau belajar dari Kristus, kan belajarnya lewat firman-Nya kan. Nah, belajarnya bagaimana, saudara? Harus bertekun dalam firman. Nah, saya mau bacakan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Saudara. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, Saudara, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Dia. Ya, apa yang Dia katakan? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Nah, ini artinya bertekun dalam firman Tuhan. Ya, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi seorang murid itu adalah orang yang bertekun atau tetap dalam firman Tuhan. Nah, kalau dia tetap dalam firman, maka saudara, Yesus bilang, kamu akan mengetahui kebenaran. Baru kamu akan ya mendapatkan pencerahan. Sehingga kamu mengetahui kebenaran. Wow, ini bukan sekedar pengetahuan otak, saudara. Tapi mendapatkan pencerahan. Ya, sehingga tahu kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi seorang murid itu, saudara, nggak hanya sampai ya membaca firman, ya, tapi kemudian saudara excited, ya, seneng, tapi saudara dia mesti mendalam, bertekun dalam firman, saudara. Sampai dia mendapat pencerahan, saudara. Ya, dia mengetahui kebenaran. Wah, dan kalau dia udah mengetahui kebenaran, nanti kebenaran itu memerdekakan dia. Nah, ini yang kita perlu, saudaraku, ya, betul-betul ya pahami, saudara. Jadi kita jangan hanya ya dengar firman, kemudian saudara, habis itu saudara kita excited, senang, lalu lupa. Dan akibatnya apa, saudara? Kita nggak mencapai itu, nggak mencapai mengetahui kebenaran itu. Dan akibatnya kita nggak mengalami, saudara, kemerdekaan. Nah, saudara, kita mesti sampai mengetahui kebenaran. Nah, bagaimana supaya bisa mencapai itu, saudara? Ya. Nah, kita mau lihat, saudara, ya, banyak sekali orang, saudara, ya, dengar firman hanya sekilas saja, ya, dia nggak bertekun dalam firman. Akibatnya apa, saudara? Orang ini bukan hanya nggak tahu kebenaran, saudara, tapi dia nggak bisa jadi pelaku firman Tuhan. Nggak bisa. Nah, kita mau lihat, saudaraku, dalam Yakobus, ya, contohnya. Yakobus 1, 22 sampai 24 dulu. Nah, kenapa ada banyak orang, saudara, dengar firman, tapi nggak menjadi pelaku firman, saudara?
Nah, tahukah saudara penyebabnya? Ini dia. Kita baca ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Perhatikan ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, saudara, jadi kenapa ada orang yang dengar firman tapi nggak melakukannya? Saudara tahu kenapa? Ya, ini karena dia nggak bertekun dalam firman itu, saudara. Ya, dia hanya sekilas aja. Ya, dia seperti katanya orang yang memandang rupanya di dalam cermin. Nah, cermin itu gambaran firman, saudara. Ya, cermin itu apa sih, saudara, gunanya? Kalau saudara lihat cermin, saudara, pasti gunanya gini, saudara. Saudara mau lihat rupa saudara, keadaannya bagaimana? Ya, saudara lihat, wah, ya kalau kita lihat di cermin, saudara, kita bisa nemukan, ya kalau ada bercak-bercak, kalau ada kotoran-kotoran, ada kerut-kerut, ya di wajah kita, ya saudara, itu saudaraku pertama. Kedua, guna cermin kita melihat image kita, saudara. Ya, apa itu? Citranya kita. Wow. Ya, citranya seseorang seperti ini. Citra saya seperti ini. Ya, gambar diri kita, saudara. Ya, wow. Ya, saya seperti ini. Nah, saudara, kalau kita lihat di cermin itu cuma sebentar, saudara. Ih, ternyata ada kotoran ya. Ih, ternyata saya ini citranya seperti ini ya. Udah, terus kemudian kita, saudaraku, pergi. Kita lupa. Nah, boro-boro mau mempraktekkan firman, saudara. Kenapa? Karena udah lupa. Ya. Nah, inilah sebabnya kenapa banyak orang nggak bisa jadi pelaku firman, saudara. Karena dia terlalu, terlalu singkat mengamati dirinya dalam cermin itu, saudara. Kurang dalam dia mengamati, saudaraku, di dalam cermin itu, ya, melihat siapa dia, saudara, keadaan dia, ya, dia begitu singkat, sepintas lalu aja. Nah, akibatnya apa, saudara? Maka dia pasti akan gagal menjadi pelaku firman, saudara. Nah, jadi kalau kita mau jadi pelaku firman, seharusnya bagaimana, saudara? Nah, kita lihat Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, mestinya, saudara, kita meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ya, artinya gini, saudara. Mestinya kita waktu lihat cermin itu, saudara, ya nggak boleh sekali dan sepintas selalu. Mesti apa, saudara? Meneliti. Nah, itu dia, meneliti firman itu, saudara. Ya, cermin itu, apa yang kita lihat di cermin itu, kita mesti meneliti. Nah, meneliti itu beda nggak dengan memandang sekilas? Sebelumnya dibilang memandang sekilas. Tapi kalau ini meneliti, ya. Nah, meneliti itu gini, saudara. Ya, kalau saudara coba lihat tangan saya, saudara. Ya, saudara lihat, melihat tangan saya, ya udah lihat aja, itu fungsi melihat secara biologis. Ya, kalau cuma melihat, saudara nggak dapat apa-apa, ya paling lihat aja kan. Tapi coba kalau saudara teliti,
Wah, beda. Teliti itu bedanya apa? Saudara ajukan pertanyaan. Apa ini? Tangan. Berapa jarinya? 5. Ya, apa warnanya? Ya, nah dijawab ya saudara. Seperti apa bentuknya? Ya, bagaimana strukturnya? Ya, beratnya berapa? Ukurannya berapa? Nah, kalau saudara tanya terus dengan pertanyaan, ya, apa yang terjadi saudara? Saudara akan mengetahui kebenaran saudara. Ya, dan saudara nanti kebenaran itu yang akan memberi impact kepada hidup saudara. Ya, jadi saudara kita mesti meneliti. Ya, makanya kalau baca firman saudara, ya, ajukan pertanyaan. Ya, kemudian saudara jawab. Ya, dari sisi ini, dari sisi ini. Ya, lihat saudaraku konteksnya. Ya, jangan comot satu ayat keluar dari konteksnya. Baca benar-benar. Ya, saudara, apa yang dikatakannya? Ajukan pertanyaan, saudara. Terus renungkan, saudaraku. Ya, nah, nanti waktu saudara meneliti itu, ya, maka kalau saudara, ya, saudaraku dibawa pengurapan Roh Kudus dan saudara lahir baru, maka Roh Kudus menggunakan akal saudara. Ya, karena saudaraku firman Tuhan itu sesuai dengan akal, logika. Makanya firman disebut logos. Ya, logos itu apa saudaraku? Dari situ keluar kata logika. Ya, jadi jangan baca firman saudara bilang, oh jangan pakai logika. Oh enggak. Pakai logika saudara, tapi diurapi oleh Roh Kudus saudara. Ketika Roh Kudus mengurapi logika saudara, ya, maka nanti saudara bisa mengerti kebenarannya. Ya, saudara menemukan kebenaran itu. Itu yang disebut dapat pencerahan. Kita baca firman dapat pencerahan, saudara. Nah, kalau seperti itu, saudara, kita ulang-ulang meneliti, saudara. Nanti kita akan, saudaraku, dapat pencerahan, dapat kebenaran. Nah, disitulah kita, saudara, ya, akan juga sekaligus, ya, semangat untuk mempraktekkannya. Ya, karena jelas. Jadi kita mau melakukannya, saudara. Ya, jadi kalau kita dapat pencerahan, dapat hikmat, saudara, tentang ayat itu, maka saudara, hikmat adalah kemampuan untuk mengerti kebenaran dan menerapkannya. Maka baru kita, saudaraku, bisa menerapkannya dalam hidup kita. Maka kalau kita menerapkannya, katanya sungguh-sungguh melakukannya, kita berbahagia oleh perbuatannya. Jadi mari saudara, kita baca firman itu saudara, jangan sekali sekilas pandang aja terus berlalu. Pandang cermin itu, ya firman itu saudaraku terus menerus. Teliti hukum yang sempurna yang memerdekakan itu saudara. Bertekun, nah ini dia, bertekun di dalamnya. Maka nanti kita akan mempraktekkannya saudara. Ya, ketika kita mempraktekkannya saudara, maka kita berbahagia. Ini intinya adalah pengulangan, saudara. Ya, jadi jangan dengar firman Tuhan sekali aja. Puas, jangan. Pengulangan. Nah, saya mau kutip beberapa hal tentang pengulangan, saudara. Ya, kenapa pengulangan itu penting, saudara? Ya. Nah, seorang hamba Tuhan, ya, sekaligus juga seorang motivator Kristen, saudara. Dia berkata demikian, pengulangan adalah ibu dari pembelajaran, ayah dari perbuatan, yang akhirnya menjadi arsitek dari keberhasilan. Wow, saudara. Ya, kalau kita terus mengulang, itu ibunya pembelajaran, saudara, ya. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, saudara, harus ada pengulangan. Karena itu ibunya. Ya, bukan hanya ibu pengulangan, pembelajaran, tapi ayah
dari perbuatan, saudara. Jadi kalau saudara mau sampai kepada melakukan, harus ada pengulangan. Karena pengulangan adalah ayah dari perbuatan. Dan akhirnya arsitek dari keberhasilan. Saudara mau berhasil ya menerapkan firman Tuhan, saudara mau berhasil dalam segala aspek kehidupan saudara, ya, maka praktekkan pengulangan, saudaraku, dalam kita ya membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Nah, bapak rohani saya, salah satu bapak rohani saya, saudara, atau saya sebut dia mentor saya, Bapak Ralph Neighbor Jr., dia berkata demikian, diperlukan 6 kali mendengar baru mendapatkan pencerahan untuk melakukannya. Atau dalam bahasa Inggrisnya singkatnya, it needs 6 to stick. Diperlukan 6 kali mendengar baru nempel. Sehingga kita bisa lakukan, saudara. Ya, nah, kalau saudara dengar sekali aja, jangan puas. Ya, maka di gereja kita, saudara, kita punya prinsip pengulangan. Apa-apa itu pengulangan firman yang kita dengar. Hari Minggu kita dengar. Makanya ada 7 hari pengulangan, saudara. Ya, diulang terus supaya apa? Supaya tadi kita bertekun dalam firman, sehingga kita, saudaraku, dapat pencerahan, kita melakukannya dan kita berbahagia. Ya, saudara. Nah, contoh di SPK, saudara. Ya, kita satu pelajaran ada 7 renungan tiap hari untuk mengulang pelajaran itu, saudara. Semua, ya, kita praktekkan pengulangan-pengulangan, saudara. Pengulangan sangat penting, saudara. Mari kita tetap semangat terus mau belajar sebagai pemagangnya Kristus. Tuhan memberkati kita.